Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita kedatangan sebuah mouse ultra ringan dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master MM710. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Kalian mungkin bertanya-tanya, mouse ringan bolong-bolong gini gunanya buat apa sih? Ya, gunanya adalah untuk mengejar akurasi, terutama buat para pengguna game FPS. Beberapa orang ada yang menggunakan mouse yang berat, bahkan ada yang pakai pemberat untuk mengejar akurasi di DPI yang agak tinggi. Namun ada juga orang yang mengejar akurasi dengan menggunakan mouse ringan di DPI yang rendah. Sebenarnya, tren mouse ringan sudah dimulai sejak sekitar tahun 2010, di mana pada saat itu produsen mouse mencoba untuk menciptakan mouse dengan bobot yang ringan dengan menggunakan kabel paracord. Kabel paracord ini secara bobot lebih ringan dan dapat meminimalisir tahanan pada saat menggerakkan mouse. Bahkan pada saat itu orang-orang mulai memoding sendiri kabel mouse-nya dengan menggunakan kabel paracord. Namun tren mouse ringan ini tidak begitu populer di zamannya karena produsen mouse sedang gencar-gencarnya mengembangkan sensor dengan DPI yang tinggi. Barulah pada sekitar tahun 2018, produsen mouse membuat mouse yang ringan dengan cara melubangi cangkang mouse sehingga bobot mouse-nya bisa tereduksi sampai di bawah 60 gram. Produsen mouse juga memodifikasi kabel yang digunakan sehingga terasa sangat ringan dan nyaman, atau Cooler Master menyebut kabel ini dengan istilah Ultra Wave Cable, di mana kabel ini adalah hasil pengembangan dari kabel paracord di zaman dulu. Untuk paket penjualannya terdapat mouse-nya itu sendiri, panduan manual, dan mouse fit cadangan. Cooler Master merilis dua varian untuk mouse ultra ringannya, yaitu mouse MM710 yang sedang kita review ini, dan mouse MM711 yang ada nyala RGB-nya. Namun, MM711 belum resmi rilis di Indonesia. Mouse MM710 dan MM711 masing-masing memiliki 4 varian warna hitam matte, hitam glossy, putih matte, dan putih glossy. Namun, MM710 yang ada resmi di Indonesia baru tersedia varian warna yang hitam matte saja. Untuk harganya, MM710 ini dibanderol dengan harga di kisaran Rp719.000, di mana sebelum kurs dolar meningkat, harga MM710 dulu ada di Rp675.000. Kalian mungkin penasaran, gimana kalau mouse ini kemasukan air atau debu? Nah, untungnya mouse MM710 ini support dust resistant dan anti-splash water resistant. Tapi ingat ya, ini hanya splash water saja, bukan full water resistant. Mouse MM710 ini bisa dibilang adalah versi penyempurnaan dari Master Mouse S yang dirilis tahun 2017 yang lalu. Mouse ini punya berat di 53 gram tanpa kabel, punya sensor high-end yaitu PixArt PMW3389, punya kabel dengan panjang di 1,8 meter yang bentuknya mirip dengan tali sepatu yang menggunakan interface USB Type-A gold-plated. Secara dimensi, mouse ini punya panjang di sekitar 11,6 cm, lebar di 6,2 cm, dan tinggi di 3,8 cm. Mouse ini punya bentuk ambidextrous yang bisa saja digunakan oleh pengguna yang kidal, selama bisa berkompromi dengan tombol set buttonnya yang ada di sebelah kiri mouse. Kabel yang digunakan ini sangatlah nyaman ketika digunakan, hampir tidak terasa ada tahanan sama sekali. Bahkan jika kita pakai mouse bungee, feel-nya seperti menggunakan mouse wireless yang ringan. Mouse ini bisa dibilang termasuk mouse high-end karena sensornya yang sudah menggunakan PMW3389. Hal ini merupakan sebuah nilai jual tersendiri mengingat harga mouse ini yang dijual di kisaran 700 ribuan saja. Tak hanya itu, mousefit yang dipakai juga menggunakan bahan PTFE, di mana PTFE yang digunakan adalah PTFE White yang punya tingkat kemurnian di atas 95%. Untuk tombol klik kiri dan kanannya terpisah dari cangkang mouse. Feel kliknya menurut kami enak, crispy, khas Omron banget lah pokoknya. Untuk mouse wheel-nya juga punya penempatan posisi yang menurut kami pas, tidak terlalu mendem dan tidak terlalu menonjol juga. Jarak antar step-nya juga menurut kami udah pas. Kemudian di atas mouse wheel terdapat tombol switch DPI yang memiliki 7 macam tingkatan DPI dengan maksimum mencapai 16.000 DPI. Namun sayang, tidak terdapat indikator ketika DPI-nya kita ganti, baik indikator pada body mouse maupun indikator di layar monitor. So, kita harus menerka-nerka sendiri mouse ini sedang menggunakan DPI yang mana. Namun untungnya, ketujuh pilihan DPI ini bisa kita nonaktifkan sebagian dengan menggunakan software bawaan. Saya pribadi hanya menggunakan dua pilihan DPI yang aktif saja, yaitu 400 dan 800 DPI. Cooler Master menyediakan software bawaan yang bernama Master Plus. Di sini kita bisa mengatur fungsi tombol, mengatur DPI, polling rate, angle snapping, dan mengatur fungsi makro.
Di software ini, kita juga bisa mengatur atau mengkalibrasi mouse menyesuaikan dengan tipe Surface Mousepad apa yang kita gunakan. Untuk feel menggenggamnya ketika pertama kali digunakan mungkin agak terlalu canggung. Ukurannya terasa sangat kecil dan perlu penyesuaian tersendiri. Saya sendiri harus menjadi pengguna fingertip, di mana biasanya saya adalah pengguna claw grip. Namun, proses penyesuaian ini bagi saya pribadi tidak terlalu lama. Bahkan saat ini saya sangat ketergantungan sekali dengan mouse MM710 ini, padahal ukuran tangan saya ini termasuk besar. Next, kita akan bahas pengalaman saya pribadi ketika bermain game dengan menggunakan mouse ini. Di game PUBG Steam, saya jadi bisa menggunakan 800 DPI, di mana sebelumnya saya biasa menggunakan 1000 DPI. Aim senjata dengan menggunakan scope kali 2 ataupun RDS menjadi lebih mudah dan presisi. PUBG Steam adalah game yang sangat sulit dalam mengendalikan recoil. Kita perlu menggunakan attachment senjata dan scope yang pas. Dengan menggunakan mouse ini di DPI yang rendah, cukup membantu saya ketika melakukan aim senjata, membantu menghandle recoil, dan memudahkan kita balik ke badan atau mengganti sudut pandang. Di game World War Z juga cukup membantu, menembak para zombie yang jumlahnya sangat banyak ini juga menjadi lebih nyaman. Di game World War Z ini, kita perlu banyak sekali menggerakkan mouse, karena zombie yang bermunculan ada di segala penjuru. Mouse ini juga dapat membantu untuk penggunaan senjata semi-auto yang tipenya single click. Senjata model begini kayak sporting carbine ataupun battle rifle emang bikin pegel. Namun mouse ini punya feel klik yang lebih nyaman. Feel membalnya pun juga lebih dapat sehingga membuat jari kita menjadi tidak terlalu pegal. Ada satu hal lagi yang ingin saya share ke teman-teman semua. Jadi saya menggunakan mouse MM710 ini sekitar 2 minggu lamanya. Dan saya coba nih balik lagi ke mouse saya yang sebelumnya, yaitu adalah Cooler Master CM310. Ini beratnya ada di sekitar 100 gram atau 2 kali lipatnya dari MM710 ini. Dan ketika saya balik lagi menggunakan mouse ini, itu saya ngerasa aim saya itu ngaco ya di game PUBG Steam, dan tangan saya itu ngerasa pegel-pegel. Jadi bangun tidur itu ngerasa nggak enak, pegel, karena mungkin saya merasa mouse ini tuh kayak berat banget ya. Karena udah terbiasa dengan yang ringan banget. Begitu nyobain mouse yang beratnya standar, padahal ini beratnya standar, nggak berat-berat banget, itu ngerasa berat banget gitu. Dan akhirnya tangan saya pegel-pegel, dan itu butuh sekitar 10 hari untuk terbiasa lagi menggunakan mouse yang lama. Nah, jadi menurut saya, si MM710 ini selain memang enak dipakai, nyaman dipakai, ini juga bisa memberikan efek kehilangan ya, kehilangan ketika tidak lagi menggunakannya. Oke, kesimpulannya mouse ini sangatlah kami rekomendasikan untuk mouse di harga 700 ribuan rupiah. Mouse ini punya sensor kelas atas, punya mouse fit berbahan PTFM murni, pergerakan mouse-nya sangat ringan, dan mouse ini sudah ada sertifikasi anti-dust dan splash water resistance-nya. Yang kami kurang suka adalah tidak terdapatnya indikator ketika mengganti DPI, dan mouse ini mungkin tidak akan cocok buat semua orang. Banyak orang mungkin akan lebih memilih mouse dengan ukuran yang besar dan berat. Namun, jika kalian adalah seorang gamer FPS yang ingin meningkatkan akurasi dan status skill and death ratio kalian, maka mouse Cooler Master MM710 ini patut kalian coba. Dengan bobotnya yang ringan ini, maka pergerakan mouse akan menjadi lebih lincah, mengurangi kelelahan dan sakit pada pergelangan tangan, sehingga pada akhirnya dapat menambah durasi gaming yang lebih lama. Demikian video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware, sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.